saya sendiri. Iya. Ayamnya itu ngelewati saya, yang kena sebelah saya jatuh. Nah. Halo semuanya, ya. Mumpung ada Koko Hoki, Welcome ya. back yang sudah comeback, dan tadi di episode sebelumnya dia bercerita tentang pengalamannya comeback, ya. Dan sekarang setelah melalui beberapa minggu latihan untuk mengembalikan fisiknya kembali, ya. Ya, alangkah baiknya kalau kita tanyakan ke dia, sharing pengalamannya dia. Karena Koko Hoki ini adalah orang yang menurut saya sangat disiplin sekali loh ya latihannya, nggak main-main sungguhan. Ya, nggak ada magic ya Koko Hoki ya, nggak ada magic ya. Dalam bersepeda. Nggak ada magic ya. Kamu nggak latihan, ya kamu disamber temenmu. Ya kewer lah temen sebelah. Kewer. Iya bener ya, temen sebelahmu sendiri ya Koko Hoki ya. Kamu nggak seperti itu. Jadi jangan pikir bahwa teman sebelahmu yang tadinya di belakangmu itu ada ini aku lebih kuat. Jangan pernah begitu. Kalau nggak disiplin latihan kan begitu. Ya, Anda luput latihan tapi dia lebih disiplin. Nanti dia akan berada di depan. Ya. Oke. Siapa orang yang tepat untuk hal-hal ini kalau enggak Koko Hoki? Soalnya Koko Hoki dari dulu 5 tahun yang lalu itu sudah latihan seperti itu ya. Jadi mengkombinasikan antara latihan outdoor dan indoor, betul. Ya. Saya sendiri dulu waktu gila-gilanya ya juga begitu, karena enggak mungkin kita outdooran setiap hari. Betul. Iya kan? Iya toh. Sedangkan indoor itu juga ada kegunaannya, makanya itu yang nanti akan dibahas oleh Koko Hoki, bagaimana kita bisa menggabungkan latihan indoor dan outdoor untuk mencapai performa optimal. Betul. Dari seseorang seperti itu. Ya, ayo Koko Hoki, start. Jadi gimana? Pengalaman ya tentang indoor itu memang sudah lama, sejak saya di 2018 lebih tepatnya seperti itu. Sebelumnya Koko Hoki, kita mau tanya, alat-alat indoor trainermu itu apa sih? Oh ya, alat indoor trainer saya lebih percaya ke Minura. Kita ngomong merek ya. Minura, dan jadi saya punya 2 Minura. Yang satu di ban belakang, yang masih bannya nancep itu kan. Dan ini yang menyebabkan ternyata frame karbon saya rusak di seat stay-nya lama-lama, seperti itu. Terus saya dengan sepeda fokus waktu itu, saya beli lagi Minura yang yang di depan, tapi kali ini yang diikat di ininya, di tripodnya itu yang bak fork depan. Nah ini yang membuat tidak terlalu banyak kerusakan. Betul. Ya kan. Tetapi terakhir ini saya akhirnya memutuskan membeli sepeda lagi. Yang paling murah. Untuk saya masukkan ke indoor ini. Sehingga saya sudah nggak pusing lagi, nggak takut lagi kalau retak-retak karbon saya. Seperti itu. Jadi sebetulnya alat-alatnya Koko Hoki itu juga bukan yang mahal-mahal. Bukan yang seperti yang mahal, super mahal. Kalau Anda tidak pakai alat ini rasanya tidak afdol gitu. Kan? Meskipun ada. Nah, meskipun ada. Tapi ya itu jadi untuk kita latihan itu sederhana lah. Tapi kalau memang budget berlebih, saya pun sebenarnya kalau punya budget berlebih ya kepingin punya ini ya. Lanjut. Yang baik-baik itu loh lanjut. Wahoo bike maksudmu. Wahoo bike. Seperti itu ya, impian lah itu. Tapi lah. Jadi memang kok Yakob, jadi yang seperti saya pernah cerita bahwasanya kalau kita sepedaannya hanya cuma di hari Sabtu dan Minggu itu sangat kurang. Sangat kurang dalam artian kalau nanjak itu sering kewer, nafasnya megap-megap, kakinya gemeteran, ya kan, bisa kram bahkan. Jadi kita padukan dengan indoor, karena apa? Indoor itu kita bisa bebas waktunya. Mau sore, mau siang, kan begitu ya. Itu yang pertama kegunaannya. Yang kedua, kita bebas dari traffic. Ya, jadi kadang kan kalau kita merasakan sepedaan itu sudah pas RPM-nya, tahu-tahu ada lampu merah. Ya kan? Terganggu. Tapi kalau di indoor itu kita bisa konstan. Ya, dan itu memang sangat untuk performan kita, sangat membantu itu. Seperti itu. Dan saya merasa
juga resiko-resiko kita di jalan seperti dipotong sepeda motor, terus ada peleton yang ada teman yang kayak masuk ke peleton itu yang motong dan lain sebagainya. Itu kalau di outdoor itu nggak bisa dihindari. Itu fakta. Bukan berarti siapa yang salah, siapa yang benar itu kita sisihkan dulu. Tapi kenyataannya itu bisa merugikan kita. Betul. Kadang kan kita mau misalnya ada event. Nah, kalau kita setiap hari untuk persiapan itu juga di outdoor, bukannya itu jelek enggak, tapi resiko kita untuk celaka. Iya. Akhirnya pada saat hari H, kita malah nggak bisa ikut. Betul. Ya mungkin maaf ya, mungkin ada yang patah, mungkin ada yang babak bundas kan begitu ya. Nah tapi dengan di indoor itu kita sudah resiko itu kita sudah mengurangi. Ya, betul. Bukan berarti harus indoor terus. Iya betul. Kita juga di outdoor itu juga melatih juga. Iya. Ya melatih apa segala resiko itu tadi. Betul. Melatih ketangkasan ya. Handling ya. Jadi karena nanti di event itu apapun bisa terjadi kok ya. Ban bocor, dipotong orang. Bahkan kemarin event yang sekelas yang sudah rapi jalannya itu kadang-kadang masih ada faktor X, ada ayam nyebrang ya. Di peleton waktu turunan. Ini saya di depan mata saya sendiri. Ayamnya itu ngelewati saya, yang kena sebelah saya jatuh. Nah, itu tapi kalau ayam, kalau kena saya yang jatuh. Itu ayamnya lehernya ini masuk ke rujinya. Ya pasti sepedanya kan terpentaling. Pasti. Sampai gitu. Sampai seperti itu waktu itu event dan itu salah siapa? Panitia ya juga nggak salah dong. Nggak salah siapa sih? Ya orang di jalan umum, apalagi kalau event-event di Bali. Ya guguk. Iya. Bali dan daerah barat Surabaya, Indonesia Barat itu banyak anjing guguk berkeliaran di tengah jalan ya. Tahu-tahu nyebrang aja kita pas jalan 40. Waduh. Iya kan, kalau orang nyebrang masih diteriakin, hei, masih ngerti dia. Kalau ini tambah dikejar. Dan itu, nah hal-hal seperti itulah yang perlunya juga kita sepedaan di outdoor. Tapi ya memang tentunya ada resiko. Iya, betul. Nah sekarang gini, Koko Wahyu. Outdoor itu kan ada sensasi sendiri. Betul. Ya. Nah sensasi indoornya itu gimana? Bagaimana menumbuhkan sensasi untuk kita terpacu untuk latihan indoor, karena indoor itu loh banyak orang yang mengeluh, kok bisa ya kamu tahan 30 menit di indoor. Bahkan saya sekarang terakhir ini udah 1,5 jam sampai 2 jam ini. Makanya 2 jam indoor. Ya tentunya harus ada kiat-kiatnya. Saya biasa pasang YouTube ya. Pasang YouTube atau teman-teman ada yang berlangganan Swift. Atau yang aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu juga bisa. Jadi kiat-kiatnya ya seperti itu. Tentunya sambil kita terus juga harus disiplin memang. Apapun perihnya itu, apapun bosennya itu kita memang disiplin. Tapi kalau sudah melewatin fase itu biasanya kok nanti terus kita waktu di outdoor itu kita performanya juga bagus. Itu nanti kita terbayar. Ya, perasaan itu terbayar. Mungkin kalau Ko Yakob ngomong 1 jam, terlalu lama, Yohan. Saya ini sudah, kalau mau 1 jam waktu bosennya itu atau waktu mau menyerahnya itu, Anda tahan 5 menit aja, tetap di sepeda, itu udah hilang kok. Itu udah hilang. Sambil harus diselimurkan dengan YouTube. Bahkan mungkin cari banyak kok ya di GCN itu, GCN itu ya, training itu kan. Ada dia menu-menunya itu perlu dipakai di sana. Nah sekarang gini, satu pertanyaan, yang paling sering Anda gunakan untuk latihan indoor itu yang teknik apa? Begitu loh. Misalnya itu kan kita sudah tahu ya umumnya itu kalau kita latihan tuh latihan kardio atau latihan power Ya saya dua-duanya. Jadi mungkin hari ini full kardio dengan RPM dengan yang ringan tapi RPM-nya agak tinggi, ya kan. Besoknya power masuk. Biasa saya begitu. Variasi terus. Mungkin kalau powernya
powernya dengan gear berat itu tadi, karena saya nggak berlangganan Swift ya, dengan gear berat itu mungkin sehari 2 hari beruntun, besoknya sudah harus masuk ke kardionya atau high RPM itu tadi. Betul, ya. Seperti itu. Nah, seperti gini kok, Anda sih bisa latihan sendiri mandiri. Betul. Nah, kalau bagi mereka yang tidak bisa mandiri, itu kira-kira menurut Anda kalau mereka join kelas-kelas RPM kayak di fitness itu bagus enggak kira-kira? Nah, kelas RPM itu begini. Sebenarnya bukan saya, mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan atau menjelekkan atau bagaimana. Jadi bagi cyclist, kalau bisa menemukan di kelas RPM sepedanya itu sesuai dengan settingan dia, go ahead, enggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sudah insim saddle height-nya udah beda, setback saddle-nya juga udah beda, saya sarankan jangan. Karena nanti bisa kaget. Cedera. Jadi sebenarnya saya sampai bulan November kemarin itu aktif lagi di indoor, saya juga punya sepeda statis. Nah, di sepeda statis itu lama-lama dengkul saya sakit. Oh, beda ya? Iya, karena saya tahu. Makanya itu saya tanya dia karena dia memang rajin indoor. Ya, saddle height-nya itu sudah saya samakan, tapi setback-nya ngerti ya? Iya, setback itu ngerti ya? Tentunya kalau yang awam nanti tanya sama betul. Ko Yakob lah. Mungkin yang di sepeda statis itu setback-nya itu lebih rileks ya, sehingga memang beda. Akhirnya dengkul saya lama-lama nyeri. Mau nggak mau indoor saya. Sebenarnya kenapa kok saya ke sepeda statis? Karena waktu itu Minora saya ada kendala rusak. Nah, setelah itu akhirnya saya perbaikin karena beli spare partnya ini bahkan nyari di eBay pun nggak ada. Mau nggak mau bikinkan. Awalnya saya ngapain bikinkan kan repot-repot toh sepeda statis ada pakai ini aja kan begitu. Tinggal diberat-beratin gini kan sama aja. Ternyata enggak ya. Dengkulnya sakit. Nah, gitu loh. Itu jadi bagi yang mau ke kelas RPM dan lain sebagainya, bukan saya jelek di sana enggak. Tapi kalau fittingan sepeda Anda itu enggak pas untuk Anda, malah nanti performa Anda jeblok. Dengkulnya kena, mungkin ligamennya kena, otot-ototnya, muscle-muscle-nya kena. Masuk akal. Akhirnya waktu sepedaan di outdoor, bukannya malah menambah performa, malah drop. Iya, betul. Ya, itu yang saya sayangkan. Hati-hati harus paham. Nah, sekarang gini, pertanyaan terakhir mungkin ya. Realistis aja ya. Kita ini kan tidak punya waktu untuk latihan pakai gitu, ya kan? Misalnya, memang. Dengan kita, tidak mungkin kita setiap hari outdooran juga kan, tidak mungkin tidak realistis itu. Katakan misalnya kita harus indoor, itu minimum requirement. Punya apa? Iya. Minimum requirement-nya itu apa? Terus minimum latihan itu minimal berapa menit? Durasinya berapa? Minimal titik yang paling kita harus jaga 30 menit. 30 menit. Kalau bisa tanpa di stop. Jadi begitu Anda sudah nyalakan Garmin biasanya kan begitu ya. Dan Garminnya bisa disetting nanti untuk profilnya untuk indoor supaya awet baterainya enggak ngambil GPS kan begitu. Kalau bisa jangan sampai terganggu oleh aktivitas lain. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa membeli sepeda besi terutama. Sepeda besi. Aluminium atau besi dan sekarang harganya udah terjangkau. Iya, sangat terjangkau. Dan tidak perlu sampai yang sampai 12 speed gitu ya. Saya 10 speed. Saya ini 10 speed dan mohon maaf ininya saya beli Pacific Tractor itu harganya 2,5 juta. Tapi berat sekali, 13 kilo itu sepedanya. Yang penting Anda harus nyari geometrinya yang sesuai. Geometrinya sesuai. Seat tube-nya, saddle height-nya, saddle setback-nya terhadap ASBB, itu disamakan dengan ukuran Anda di sepeda Anda. Nah, itu aja udah sip sudah. Jadi supaya tadi menghindari cedera. Menghindari cedera, menghindari celaka juga karena di jalan potensi lalu lintas itu kita tidak bisa minta kan seperti itu. Oke. Jadi dalam 1 minggu optimalnya berapa kali indoor?
Kalau saya memang setiap hari, tapi kembali lagi waktu ya 30 menit. 30 menit. Requirement-nya seperti itu minimal, ya kan. Kalau kepingin nanti Sabtu Minggu performanya itu nggak jeblok ya. Ya itu minimal 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali, 30 dipadu menit. dengan outdoor di hari Sabtu dan di hari Minggu atau di hari Sabtu atau di hari Minggunya. Nah itu saya rasa sudah cukup. 3 kali indoor seminggu sama 1 kali outdoor di 1 minggu itu. Dan menurut dokter ini juga latihan ini juga memperkecil resiko serangan jantung bisa sampai 50%. Dengarkan guys. Ya kan. Bagi mereka yang itu loh, apa itu yang gaya hidupnya itu sedentari ya. Sedentari itu artinya gaya hidupnya itu lamban, klewes-klewes, suka longgo, suka nyemil, suka delok telenovela, apa delok iku drakor. Saatnya Anda aktif ya. Jadi memang ya kalau saya ngelihat obat larang loh guys, obat larang tapi alat-alat sepeda itu jauh lebih murah ya. Iya, kalau kita ngomong waktu kita terus investasi di trainer, di sepeda baru lagi yang besi tadi saya bilang, itu memang mengeluarkan uang. Tetapi ketika kalau sampai kita sakit, itu uang itu nggak ada artinya. Nggak ada, betul. Ya, nggak ada artinya. Plus kita masih merasakan sakit. Betul. Iya kan. Nah sebaliknya kalau kita membuang waktu dalam 1 minggu itu 3 kali setengah jam dan nggak perlu pakai jersey, ya mungkin pakai bib aja ya, kan begitu. Terus setelah itu langsung mandi, langsung ke kantor atau kemana, sudah mengurangi 50% serangan jantung. Hidup kita cek darahnya juga enak, makan semuanya yang kita mau itu bebas. Bebas. Iya kan, nggak takut kolesterol, nggak takut asam urat kan begitu. Akhirnya menurut saya hidup kita lebih berarti. Iya betul. Amin. Kita bisa makan semau kita. Iya, ternyata sepedaan itu ada filosofi. Cobain main habis sepedaan. Dan ya memang sepedaan ini salah satu olahraga samping renang ya, yang ramah dengan dengkul. Iya, ramah sekali. Asal fittingannya pas. Iya, asal fittingannya pas. Ya kan, kembali lagi. Ya kalau fittingannya keliru pun ya nggak ramah di dengkul. Tapi baiklah ya, ini loh ya, ini dan kita perlu ya Yakub nanti kita carikan waktu, carikan tempat, kita praktekkan strategi ini loh RPM ini loh kalau masuk power kan begitu dan lagian sekarang ini loh pengembangannya itu luas ya. Betul. Misalnya 5 tahun lagi 5 tahun dulu kita pernah bikin video yang tentang RPM tapi sekarang itu pengembangannya kecil-kecil itu cabang-cabangnya itu banyak sekali. Ada interval VO2 max ya kan. Waduh, luar biasa ya. Nantikan ya, sabar. Ya didoakan lah ya. Ya didoakan teman-teman para pemirsanya Ko Yakub ini mendoakan kita ya, mendoakan Ko Yakub tentunya. Supaya ada waktu, ada tempat yang mumpuni untuk kita itu ya seperti. Oke. Ya. Sekian, terima kasih ya mengenai latihan outdoor dan indoor bersama Johan Hoki. Ya, terima kasih. Terima kasih.